Mana, geng? Aduh, geng. Selamat datang di sekolah. Selamat datang di sekolah. Hati senang, riang gembira. Kami siap untuk belajar. Selamat datang di sekolah. Selamat datang di sekolah. Hati senang, riang gembira. Kami siap untuk belajar. Selamat datang di sekolah. Selamat datang di sekolah. Hati senang, riang gembira. Kami siap untuk belajar. Selamat datang di sekolah. Selamat datang di sekolah. Hati senang, riang gembira. Kami siap untuk belajar. Kami siap untuk belajar. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid.
Mari kita saling menjaga. Ayo mulai peduli. Dimulai kita sendiri. Hey ho, hey hey ho. Jalani hidup bersih dan sehat. Hey ho, hey hey ho. Makan dan minum pilih yang sehat. Bergerak, bergembira, tumbuhlah jadi anak yang hebat. Serukanlah sekolahku sehat. Hey ho, hey hey ho. Jalani hidup bersih dan sehat. Hey ho, hey hey ho. Makan dan minum pilih yang sehat. Bergerak, bergembira, tumbuhlah jadi anak yang hebat. Serukanlah sekolahku sehat. Sekolahku sehat. Mari wujudkan mimpi kita. Bersama kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka. Berbudaya Pancasila. Bangkitkan raga, rasa dan karsa agar mimpi tercipta. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Pelajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Itulah mimpi kita, mari wujudkan bersama, berjuang untuk berubah. Serentak wujudkan merdeka pelajar. Masalahmu masalahku, senangmu kebahagiaanku. Bersama hadapi tantangan demi masa depan. Mendengar dengan empati, bekerja sepenuh hati, menjadi duta penuh solusi. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Belajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Oh, itulah mimpi kita, mari wujudkan bersama, berjuang untuk berubah.
Silakan Miss Okta. Baik, Miss. Nah, tes apakah mendengar suara saya, Miss? Ya, suaranya jelas Miss Okta. Baiklah, langsung saja kita memulai aktivitas kita pada siang hari ini. Selamat datang, Miss-Miss semua, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya kita semua masih bisa diberikan kesehatan dan bisa berkumpul bersama pada siang hari ini. Pada kesempatan ini, saya selaku moderator akan memandu acara webinar pada siang hari ini. Sebelum kita memasuki acara inti, ada baiknya kita berdoa dulu di dalam hati, sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga acara kita dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Izin Miss, Miss Rini yang share screen ya Miss. Karena di sini yang terhormat Miss Rini Septiani Mukti SOS selaku Kepala TK Kasimetria sekaligus Duta Komunitas Belajar, serta yang saya hormati kedua narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini. Tidak lupa juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah meluangkan waktunya dan bergabung bersama untuk menyaksikan paparan materi yang luar biasa ini. Baiklah, karena waktu kita akan terus berjalan, langsung saja kita dengarkan arahan atau kata sambutan oleh Miss Rini Septiani Mukti SOS selaku Kepala TK Kasimetria dan Duta Kombel kita. Kepadanya silakan. Cek suara saya ada terdengar Miss Okta. Terdengar, Miss? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.
Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur karena Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat rahmat serta karunia-Nya kita diberikan kesempatan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, sehingga kita dapat berkumpul bersama di dalam majelis ilmu, ini majelis ilmu, di komunitas belajar PAUD HI, PAUD berkualitas TK Kasih Maitreya. Salawat dan salam, marilah kita sama-sama hadiahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga setiap niat baik kita untuk belajar di komunitas belajar ini menjadi amal pahala yang terbaik, sehingga bisa membawakan sebuah pahala yang sangat eh, bermanfaat nanti bagi kita di eh, yaumil akhir ya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, guru dan tenaga kependidikan yang pada siang hari ini bergabung di komunitas belajar PAUD HI PAUD berkualitas TK Kasih Maitreya. Siang hari ini kita membahas tentang topik refleksi pengorganisasian pembelajaran sesi 2 ya. Di mana yang sesi pertama kita sudah ada mendengarkan ya berbagai praktik baik dari teman-teman kita di hari Rabu kemarin tanggal 23 Oktober 2024. Karena bahasan dari refleksi pengorganisasian pembelajaran ini sangat vital sekali untuk kegiatan di kelas, maka kita inisiasi untuk ada sesi keduanya. Kami berharap hari ini eh, teman-teman kita yang menjadi narasumber langsung mengajak ya Bapak Ibu semuanya, ya ini sini ibu-ibu semuanya untuk gimana sih prakteknya gitu ya. Kalau kalau hari Rabu kemarin kita disajikan tentang substansinya atau tentang urgensinya, pentingnya melakukan refleksi pengorganisasian pembelajaran. Jadi kita sama-sama sepakat bahwa kegiatan komunitas belajar ini ya mengacu pada 3 ide besar. Pertama, mengacu pada capaian hasil belajar anak. Ya, juga kedua, kolaboratif ya di antara kita untuk mendukung pembelajaran di kelas. Terus juga berfokus pada anak-anak. Nah, di refleksi organisasi pembelajaran, kita sama-sama sepakat bahwa kita semuanya membuat pengorganisasian pembelajaran dari mulai CP, TP, ATP gitu ya. Buat prosem, ada temanya dan lain sebagainya, perencanaan modul gitu ya. Dan juga perencanaan asesmen. Akan tetapi ya, saya ingin mengulas kembali, bukan mengulas ya, mengingatkan kembali tentang pertemuan hari Rabu kemarin bahwa kadang kita membuat perencanaan pengorganisasian pembelajaran itu tidak pernah kita evaluasi. Apakah efektifkah di kelas? Apakah efisienkah di kelas? Apakah inklusifkah yang bisa mengcover seluruh kebutuhan anak-anak kita? Untuk itu, di komunitas belajar pada siang hari ini, kita sama-sama punya tekad bersama nih. Ayo kita evaluasi pengorganisasian pembelajaran kita agar nanti di kelas kita bisa mengefektifkan ya kegiatan belajar yang efisien dan inklusif. Semua anak dapat terdukung ya, dapat didukung ya tumbuh kembangnya. Saya berharap ya komunitas belajar ini juga aktif memberikan ide, memberikan pendapat, bertanya ya. Jangan sampai kita menjadi pendengar yang pasif gitu ya. Jadi kebermanfaatan komunitas belajar ini kurang gitu. Jadi saya berharap semua punya ide, punya gagasan, punya pendapat yang bisa kita sama-sama refleksikan. Malu ya kalau hari ini kita diberikan hadiah oleh Yang Maha Kuasa menjadi salah satu dari 5 besar komunitas belajar inspiratif yang mewakili Provinsi Riau
untuk komunitas belajar inspiratif GTK hebat, Jambore GTK hebat tahun 2024. Maka kita harus hebat-hebat semua. Hebat dalam ide dan gagasan, hebat dalam memberikan pendapat, hebat di dalam aktif berkolaborasi di komunitas belajar ini. Maka ketika kita diumumkan menjadi komunitas belajar inspiratif, kita coba refleksikan lagi. Apakah kita sudah layak? Karena tanggal 27 sampai tanggal 30 akan ada survei kunjungan dari BGP Provinsi Riau untuk melihat sejauh mana ya komunitas belajar kita benar menginspirasi atau tidak. Nah, itu semua dikembalikan kepada kita, anggota komunitas belajar Kota IPAT berkualitas TK Kasih Maitria. Ya, saya mengajak diri saya mengajak nih semua anggota, ayo kita buktikan ya, 5 terbaik, apakah kita bisa menjadi yang terbaik dan mewakili Provinsi Riau ke tingkat nasional. Ya, tanggal 27 sampai 30 kita akan dinilai oleh BGP. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Tetaplah bergerak, gerakan hati untuk negeri, ya, semangatan jiwa untuk berkarya bagi bangsa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Miss Rini Septiani Mukti Esos atas arahan serta kata sambutannya. Baiklah, langsung saja kita sambut narasumber kita yang pertama, yaitu Miss Maratul Husna SSI. Kepadanya disilakan. Baiklah, terima kasih. Miss Okta, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas, Miss? Miss Okta, sebenarnya saya narasumber yang kedua. Ya, Miss. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, di sini saya belajar ya, Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar. Jika ada kekurangan atau kekeliruan, mohon bimbingannya. Dan Miss jika Husna, narasumber yang kedua. ya, Kalau gitu Miss Mega dulu atuh yang sudah senyum-senyum ya. Silakan Miss Mega cantik, gitu kan? Monggo. Baik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terdengar nih suaranya? Terdengar, Miss? Terdengar Miss, merdu sekali. Bagaimana kalau baca pantun ya? Tadi pantun Miss, yang Miss. Aduh, ke Pulau Merbau membeli udang gitu. Nanti lah Miss pantun Miss. Sabtu depan saya webinar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izin di sini saya akan berbagi praktik baik. Sebelumnya, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul kembali di acara kegiatan seperti biasa, webinar, dan tidak lupa juga kita hadiahkan ke salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pertama-tama yang saya hormati Miss Rini Septiani Mukti Exos selaku Kepala TK Kasih Maitreya sekaligus Duta Kombel dan Pengelola KB Kasih Maitreya Miss Sida SPD, dan yang saya banggakan semua teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya akan berbagi praktik baik saya pada siang hari ini. Bentar ya nih, saya kasih
Miss Mega. Kok saya nggak dengar suaranya Miss Mega, Miss? Halo, Miss Mega. Ya, Ada Miss. dengar? Bisa dengar? Nah, bentar ya, Oke, Miss. oke. Gimana, Pak? Ulang gimana? Gimana? Ya, bisa. Ya. Ini. Ya, Mbak. Ini, Mbak. Slide swap ya. Itu Miss, yang tanda di samping 45 derajat tuh loh. Sedikit lagi Iya. satu tombol. Nah, itu dia slideshow. Baik, langsung saja ya, Miss. Di sini Ya. saya akan berbagi praktik baik tentang refleksi pengorganisasian pembelajaran di kelas saya. Ini khusus kelas saya ya, Miss ya. Eh, Refleksi pengorganisasian pembelajaran itu adalah proses evaluasi di dalam terdapat perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan. Ini melibatkan kegiatan merenung, menganalisis, dan meninjau kembali seluruh aspek pembelajaran mulai dari perencanaan awal hingga pelaksanaan di kelas. Di sini saya sebagai pendidik perlu memahami apa yang belum berhasil dan apa yang sudah berhasil. Kegiatan apa yang menarik minat anak. Terus strategi apa yang saya gunakan yang paling efektif agar bisa memenuhi semua kebutuhan anak. Terus saya juga harus bisa mengenali tantangan apa saja kendala yang dihadapi. Seperti di kelas saya ini banyak sekali, nanti saya jelaskan ya. Yang ketiga, mengembangkan perbaikan bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran di masa akan datang. Lanjut, mengapa kita perlu melakukan refleksi? Menurut saya, refleksi ini sangat penting agar untuk kedepannya tidak terjadi kesalahan yang kedua kali. Karena pengalaman saya merasa ada yang harus direfleksi pada pengorganisasian pembelajaran khusus kelas saya. Karena melihat dari situasi kondisi anak yang ada di kelas saya tersebut. Terus yang pertama, melakukan peningkatan kualitas pembelajaran. Di sini dengan menggunakan refleksi, kita setiap kegiatan pembelajaran itu guru dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi yang lebih efektif. Yang kedua, melakukan pemahaman yang lebih mendalam. Di sini kita sebagai guru perlu membantu memahami dengan lebih baik bagaimana anak belajar dan merespon terhadap berbagai metode pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Yang ketiga, melakukan perkembangan yang profesional. Maksudnya yaitu melalui refleksi, kita sebagai pendidik itu dapat terus mengembangkan kompetensinya sebagai pendidik. Yang keempat, fokus pada kebutuhan peserta didik. Di sini refleksi membantu guru untuk lebih fokus pada kebutuhan individu setiap anak. Lanjut, aspek apa yang harus kita refleksikan? Yang pertama, tentang perencanaan pembelajaran kita. Apakah tema atau topik yang dipilih itu relevan tidak dengan perkembangan anak yang ada di kelas kita? Yang kedua, apakah kegiatan yang direncanakan itu sudah bervariasi dan menarik tidak untuk anak-anak? Yang ketiga, interaksi dengan anak. Apakah dengan interaksi dengan anak kita sebagai pendidik itu sudah bagus atau belum, atau masih perlu kita refleksikan? Terus yang keempat, melakukan evaluasi. Ini sangat penting nih untuk kita sebagai pendidik melakukan evaluasi pembelajaran di kelas. Apalagi kita melihat situasi dan kondisi anak-anak kita pada kelasnya masing-masing. Ini pengorganisasian pembelajaran saya. Di bulan Agustus, saya di kelas
kelas saya itu temanya Aku Cinta Indonesia. Saya mengajar di KB, di PGA, itu anak saya jumlahnya 9 orang. Pada bulan Agustus ini, pada minggu dari pertama minggu Agustus sampai tanggal 31 Agustus, ini ada beberapa yang tidak sesuai dengan pengorganisasian pembelajaran ini. Yang perlu saya refleksi, karena dilihat dari situasi dan kondisinya, anak-anak di kelas saya ini masih banyak sekali yang belum memahami perintah dan arahan dari saya sebagai gurunya. Terus yang kedua, dilihat dari perilaku mandiri anak-anak di sini di bulan ini belum sangat belum mandiri sekali. Terus untuk mengelola kelas, saya juga kewalahan di bulan Agustus dari minggu pertama sampai minggu keempat ini. Karena di sini anak-anak kan bulan Juli, Agustus itu kan anak-anak baru masuk. Apalagi anak yang saya atasi ada 9 anak. Walaupun 9 anak, saya juga merasa kewalahan karena di sini itu tidak gampang kita sebagai pendidik untuk gimana cara kita mengelola kelas kita itu biar anak-anak itu bisa memahami perintah atau mendengar yang kita bicarakan. Ini salah satu kendala atau tantangan saya di dalam melakukan refleksi pengorganisasian pembelajaran, khususnya di kelas saya ya, Miss. Terus lanjut. Adapun situasi di bulan Agustus ini, anak-anak masih banyak yang belum memahami informasi lisan terkait instruksi yang saya berikan kepada anak-anak tersebut. Terus saya masih belum bisa mengelola kelas dengan baik. Maksudnya gini, kan kita melakukan literasi. Pada saat itu saya melakukan literasi, terus ada anak-anak yang berlari ke sana kemari, itu belum sangat belum teratur sekali. Saya belum bisa mengontrol anak-anak tersebut untuk mengikuti apa yang saya bicarakan. Ini saya sangat kewalahan, apalagi saya masukkan kegiatannya itu sangat susah. Namun ada strategi yang saya lakukan pada saat di bulan Agustus ini. Terus lanjut, tantangan yang saya hadapi ini bagaimana caranya agar saya sebagai pendidik itu bisa membuat atau menciptakan anak-anak yang bisa belajar yang lebih optimal dan menyenangkan bagi anak serta sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Yang ketiga, aksi. Adapun aksi yang saya lakukan adalah selama 4 minggu di bulan Agustus ini, saya membuat lebih banyak kegiatan motorik-motorik kasar seperti merangkak, merayap, melompat, berjalan, dan lain-lain sebagainya. Di sini juga saya melakukan lebih banyak kegiatan gamesnya. Misalnya bermain secara berdua, melewati rintangan-rintangan, terus merangkak, mengambil sesuatu, itu sangat berguna bagi anak-anak. Apalagi untuk anak kelas PG ini, semua harus bisa mengeksplorasi seluruh anggota tubuhnya, agar bisa menciptakan anak-anak itu siap untuk kedepannya di bulan selanjutnya. Jadi kita sebagai guru atau pendidik perlu melihat bagaimana agar anak ini bisa untuk kedepannya itu dia siap gitu. Walaupun sekarang pengalaman saya sendiri ada menulis kegiatan kan, ada pas bimbel menulis itu anak-anak kadang banyak sekali yang saya temukan itu pegang pensil belum bisa. Makanya dari itu saya melakukan kegiatan motorik kasar secara rutin selama bulan Agustus ini. Dan hasilnya, alhamdulillah sekarang anak-anak sudah bisa mulai memahami informasi lisan yang saya sampaikan, dan juga sekarang anak saya lebih mandiri di dalam baik mengatur diri sendiri, seperti meletak tas ke tempatnya, memakai sepatu sendiri, namun masih ada beberapa yang belum maksimal. Terus yang kedua, terus anak-anak saya juga, alhamdulillah juga ada salah satu anak saya namanya Fania itu, saya dulu, merasa sangat gimana ya, dulu saya merasa gimana ya caranya supaya Fania ini bisa gitu mendengar saya. Anaknya 2 tahun umurnya, Miss. Di sini anak itu sangat aktif sekali, lari sana lari kemari. Saya kan baru guru kelas PG pertama ini, pengalaman saya. Bisa nggak ya saya mengatasi anak ini, bisa nggak ya saya membawa anak ini menjadi berubah ke arah yang lebih baik. Tapi alhamdulillah
Miss, dengan saya melakukan kegiatan motorik kasar itu selama bulan Agustus, anak-anak itu sudah eh, sangat sangat banyak sekali perubahan dari dirinya. Anak-anak Fania itu bisa mendengar, dulu dia tak bisa ngomong, tak bisa bilang angka 1, 2, 3 pun nggak ngerti, tapi sekarang alhamdulillah dia sudah banyak sekali perubahan pada dirinya. Terus untuk refleksi, untuk kedepannya saya harus lebih memperhatikan situasi dan kondisi sesuai kebutuhan anak. Terus saya tidak memaksa kegiatan itu harus terlaksana sesuai modul yang dibuat, karena kita melihat situasi dan kondisi yang ada di kelas tersebut. Yang ketiga itu lebih memahami dan mengetahui apa yang dibutuhkan dan sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Ini untuk dokumentasi saya pada saat kegiatan. Ini berbagai macam game yang saya adakan di dalam kelas PGA. Terus untuk kesimpulan, mari kita sebagai guru atau pendidik tetap semangat dan terus semangat, terus sabar di dalam mendidik anak-anak kita. Terus jangan lupa kita melakukan refleksi ini agar kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terima kasih. Terima kasih kepada Miss Megawati Zulkifli SPD atas paparan materi yang sangat luar biasa. Kita langsung saja ke narasumber kedua ya, yaitu Miss Maratul Husna SSI. Kepadanya silakan. Baik, terima kasih Miss Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang ada di webinar hari ini. Baiklah, di sini saya belajar dan kita sama-sama belajar, dan jika ada kekeliruan atau kekurangan mohon bimbingannya, dan jika ada yang ingin menambahkan atau yang ingin berbagi praktik baiknya juga boleh ya Bapak Ibu. Baiklah, izin share screen ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Miss. Oke, baiklah. Nah, materi hari ini tentang refleksi pengorganisasian pembelajaran seperti yang sudah dibahas oleh narasumber yang pertama dan juga sudah pernah dibahas pada Rabu lalu. Maaf. Baiklah, saya lanjutkan. Dan dosen FCB UIR 2020 sampai dengan Apa itu pengorganisasian pembelajaran? Pengorganisasian pembelajaran adalah proses pengaturan dan penyusunan berbagai elemen yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Nah, dalam kita membuat pengorganisasian pembelajaran itu ada beberapa langkahnya. Yang pertama, kita memahami capaian pembelajarannya terlebih dahulu. Apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik di akhir setiap fase. Nah, dari CP ini kita uraikan menjadi TP, itu tujuan pembelajaran yang bersifat operasional dan konkret. Tujuan pembelajaran ini adalah pencapaian kompetensi yang diharapkan dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Setelah kita menyusun tujuan pembelajaran, maka kita turunkan lagi menjadi alur tujuan pembelajaran.
Jika CP itu adalah komponen pembelajaran yang harus dicapai peserta didik di akhir setiap fase, maka ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran untuk peserta didik dapat mencapai capaian pembelajaran tersebut. Nah, dengan demikian setelah merumuskan tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya yaitu menyusun alur tujuan pembelajaran. Barulah dari alur tujuan pembelajaran itu selanjutnya barulah kita menentukan kegiatannya seperti apa. Nah, selama ini yang kita keliru, saya khususnya nih, saya sibuk mencari kegiatannya apa, mau kegiatan apa ya sesuai tema pada minggu ini. Baru kemudian mencari tujuan pembelajaran yang mana yang sesuai dengan kegiatan saya. Padahal sebaiknya itu kita mencari dulu tujuan pembelajarannya seperti apa yang ingin kita capai pada anak didik kita tersebut. Baru kita menyesuaikan kegiatannya seperti apa. Selanjutnya, kenapa harus melakukan refleksi pengorganisasian pembelajaran? Yang pertama itu guru kesulitan menentukan kegiatan karena hanya fokus pada CP, TP, dan ATP. Seperti yang sebelumnya saya katakan, kita sibuk menentukan kegiatannya apa, tapi kita tidak melihat tujuan pembelajarannya seperti apa dan capaian pembelajaran seperti apa yang ingin kita capai pada anak didik kita. Yang kedua yaitu guru kesulitan memetakan capaian pembelajaran anak meskipun memakai asesmen karena kegiatan yang kita buat itu berpusat pada guru, tidak berpusat pada anak. Kita sudah membuat kegiatan nih keren, dengan kegiatannya bagus, mantep lah pokoknya. Tapi kita tidak memikirkan apakah anak itu mengerti dengan kegiatan kita atau anak itu memahami kegiatan itu. Misalnya nih di tema Aku Sayang Bumi, subtemanya tentang sampah. Nah di situ anak ngerti, misalnya anak tuh ngerti nggak tentang sampah, harus menjaga kalau sampah itu harus apa, harus dibuang kemana, dan jenis-jenis sampah itu seperti apa. Sebaiknya seperti itu. Tapi ini yang kita lakukan, kita memilih kegiatan yang keren-keren, menurut kita itu bagus, tapi kita tidak melihat kondisi anak seperti apa. Selanjutnya yang ketiga yaitu guru kesulitan membuat asesmen karena berfokus pada apakah anak itu ikut kegiatan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, anak itu saat kita ingin membuat asesmen, yang kita ingat apa ya? Anak tadi sudah selesai nggak ya kegiatan yang kita buat tadi? Misalnya saat memilah sampah, anak itu tadi selesai nggak ya saat memilah sampah? Kita mengingat-ingat. Padahal yang seharusnya guru itu fokus pada hasil belajar anak. Apakah anak itu sudah muncul capaian pembelajaran yang capaian pembelajarannya? Misalnya anak itu mengerti nggak sampah itu apa? Di jenis-jenis sampah itu ada sampah organik, anorganik. Anak itu ngerti nggak apa itu sampah organik atau sampah anorganik, seperti itu. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya, guru tidak menjadikan hasil asesmen sebagai dasar pembuatan kegiatan selanjutnya. Sehingga guru terus fokus pada kegiatan. Padahal seharusnya guru itu harus fokus pada capaian pembelajaran anak. Maksudnya
menurut saya ya, maksudnya ini untuk membuat kegiatan selanjutnya itu kita bisa melihat apakah capaian pembelajaran yang kita buat itu sudah optimal atau belum kepada anak. Anak itu sudah mengerti atau memahami atau belum tentang kegiatan tujuan pembelajaran yang kita inginkan itu. Selanjutnya, saya kembalikan ke contoh sampah tadi. Misalnya, saat anak sudah mengerti cara memilah sampah seperti apa, misalnya sampah organik, sampah anorganik, baru untuk mencari kegiatan selanjutnya itu, misalnya anak itu sudah mengerti memilah sampah, baru mungkin memanfaatkan sampah itu, misalnya sampah organik mau dibuat apa, sampah anorganik itu mau dibuat apa. Nah, seperti itu untuk membuat kegiatan selanjutnya. Baiklah, kesimpulan dari materi saya, melalui refleksi pengorganisasian pembelajaran, guru dapat mengevaluasi apakah semua capaian pembelajaran tercapai secara optimal atau tidak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah menyimak penyampaian saya dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Miss Maratul Husna SSI atas paparan materinya. Baiklah, langsung saja mari kita memasuki sesi tanya jawab. Kita membuka 3 sesi pertanyaan terlebih dahulu. Bagi Miss ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand ataupun boleh cek di kolom komentar. Terima kasih. Saya sampaikan dulu, Miss Okta, tepuk tangan dong buat narasumbernya. Ini yang saya harapkan di kegiatan Kombel itu. Kita langsung to the point kepada masalah di lapangan, lalu kita refleksikan langsung ke kelas kita masing-masing. Kalau kita refleksikan ke kelas kita masing-masing, kita jadi ketemu nanti solusinya buat kita implementasikan di kelas. Yuk lanjut, semangat. Miss ada yang ingin ditanyakan? Miss Nida katanya mau nanya. Boleh Miss Nida? Sebenarnya saya lagi mikir ini, Miss, mau nanya apa. Kemarin sempat terbesit ya. Jadi sebenarnya kalau kita melaksanakan refleksi itu, kan Miss kan melakukan refleksi nih. Sebenarnya refleksi itu dilakukan ketika eh, pengorganisasian itu udah jadi nih, atau sebelumnya ada melakukan refleksi juga. Misalnya Miss kan dalam melakukan untuk menyusun nih perorganisasian pembelajaran di kelasnya masing-masing, tentu ada panduan dari kegiatan sebelumnya atau pengalaman dari tahun sebelumnya gitu. Yang mau saya tanyakan, apakah Miss berdua ini melakukan refleksi setelah um, organisasi ini jadi, atau pernah juga melakukan refleksi berdasarkan pengalaman dari pengorganisasian pada pembelajaran tahun lalu gitu, Miss? Mungkin hanya itu saja dulu ya, Miss ya. Baik, Miss, izin Miss Ida. Jawab Miss Ida ya. Kalau saya Miss Ida ya, pengorganisasi pembelajaran itu jadi dulu Miss Ida, baru saya melakukan refleksinya. Itu dari saya, Miss. Boleh diulangi, Miss Mega? Kalau menurut saya, kalau yang saya lakukan Miss ya, saya pengorganisasi pembelajaran itu jadi dulu, terus baru saya melakukan refleksinya. Terus kan untuk ini yang KB ini kan saya baru nih, baru masuk PG kan. Jadi kalau untuk tahun ke depan, kalau seandainya saya di KB lagi, mungkin saya ada bisa merefleksikan dengan tahun sebelumnya, tahun yang ini gitu.
Kalau Miss Susna gimana? Kalau saya tentang pengorganisasian pembelajaran ini ya jadi dulu. Karena selama ini saya tuh hanya menerima gitu. Gimana cara menyusunnya saya tidak tahu gitu kan dari apa terus diturunkan ke apa gitu. Setelah ini baru mudah-mudahan ke depannya sebelum membuat pengorganisasian pembelajaran bisa direfleksi terlebih dahulu. Terima kasih. Sama-sama, Miss. Tadi saya tertarik melihat materi kedua Miss dari Miss Mega sama Miss Susna ya. Saya merasa terlihat lebih real gitu kondisi yang terjadi di kelas Miss Mega dan juga Miss Susna. Mau tanya lagi, kira-kira pernah nggak kejadian sebenarnya sudah membuat perencanaan yang bagus ya, cuma kadang mungkin saya pernah em, tiba-tiba saya merubah total gitu kegiatan yang mau saya laksanakan gitu karena saya menemukan sesuatu yang baru di Instagram. Terus tiba-tiba saya merubah aja gitu. Padahal yang saya susun sebelumnya di pengorganisasian tuh juga bagus gitu. Tiba-tiba lihat yang lain malah langsung langsung mau rubah gitu. Tetapi di pengorganisasian pembelajaran saya tidak revisi gitu. Apakah Miss juga pernah mengalami hal tersebut gitu? Izin Miss, jawab Miss ya. Saya pernah Miss mengalami hal tersebut. Ada Miss, ini materi baru ya Miss ya. Misalkan aku sayang bumi gitu kan. Terus ada kemarin saya kan mau buat yang cincau itu kan, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan anak yang di usia saya. Jadi saya cancel, saya langsung membuat sesuatu yang bisa anak itu bisa mengerti, misalnya mengenal nama-nama buah-buahan. Nah, di situ alhamdulillah Miss, anak-anak bisa mengerti misalkan nama buah apel, anggur. Jadi anak-anak lebih jelas gitu. Itu menurut saya Miss ya. Atau Miss Usna ada yang ingin ditambahkan? Saya kalau saya juga ada Miss ada kemarin saya temanya ini aku sayang bumi. Eh, kegiatan pertama itu saya ingin membuat apa ya tempat pensil itu untuk anak-anak di sekolah gitu kan dari botol-botol bekas. Tapi saya tidak setelah saya ingin menjalankan itu sebenarnya saat kita mengolah sampah itu kita tidak mengajarkan kepada anak bagaimana memilah sampah terlebih dahulu. Nah, seperti itu, Miss. Terima kasih. Satu lagi boleh? Boleh Miss. Lanjut. kan yang menjalankan pembelajaran di kelas kan kita tuh wali kelas sendiri. Pasti kita lebih tahu ya apa yang kurang, apa yang lebih gitu ya, apa yang kita jalankan gitu. Menurut Miss berdua, apakah perlu kita melakukan refleksi ini bersama rekan sejawat atau cukup kita sendiri saja gitu, Miss? Kita sesuaikan dengan kita sendiri aja gitu. Oh, kalau kita rasa ini nggak cocok, kita rubah sendiri aja lah. Atau kita perlu melakukan diskusi atau sharing dengan teman-teman satu level, PG sama PG, TKA sama TKA gitu, Mas. Sangat perlu Miss Nida. Ini refleksi itu sangat perlu kita lakukan dengan rekan sejawat, apalagi rekan sama-sama kelas kita. Misalkan saya dengan Miss Okta ya. Nah, jadi di sini kami terus juga berkomunikasi Miss Nida tentang bagaimana kegiatan hari ini. Sepertinya agak cocok lah Miss. Nah, jadi kami sering sharing masalah masalah kegiatan belajar di kelas Miss. Itu dari Kalau saya nih, Miss, ya sangat itu, Miss, sangat butuh untuk sharing itu, Miss. Tapi saya nih apa ya? Karena di Beting itu saya TKB saya sendiri nih, jadi mau sharing gimana ya? Jadi itu menurut saya sendiri gitu, Miss. Itu, Miss. Terima kasih Miss Mega dan Miss Usna. Nanti kalau ada pertanyaan lagi saya nyusul ya, Miss ya. Terima kasih. Apakah ada Miss yang mau bertanya lagi?
Bagi bunda-bunda yang baru bergabung, Bunda Liliana SPDI, Bunda Susilawati SPD, Herlin Agustin SPD GR dari Bengkalis, dan Bunda Irawati, selamat bergabung pada Komunitas Belajar Kepulauan Meranti. Apakah bunda-bunda ingin bertanya? Itu Miss Siti lagi tulis pertanyaan. Silakan Miss Siti dibacakan pertanyaannya. Terima kasih, Miss. Sudah diberikan kesempatan. Saya tadi terinspirasi dengan kedua narasumber tentang yang sudah dijalankan itu apa saja keluhan-keluhannya. Begitu juga ada yang saya hadapi juga di kelas. Apalagi untuk setiap hari Sabtu itu pasti pening memikirkan ke depan minggu selanjutnya itu akan apa kegiatan selanjutnya ke depan itu mau buat apa gitu. Jadi tadi ada terinspirasi juga dari kedua narasumber. Jadi tidak ada pertanyaan nih, cuma ingin sharing aja. Baiklah, apakah ada Miss yang ingin bertanya lagi selain Miss Siti? Miss Jika Suci nunggu belum ada, dipanggil. Miss Suci ada yang ingin ditanyakan, Miss Suci? Oke, baik, terima kasih Miss. Di sini saya ingin bertanya. Tadi di PowerPoint Miss Mega ada tentang interaksi kepada anak ya. Nah, jadi yang saya tanyakan Miss, apabila anak di kelas itu tidak bisa berinteraksi, Miss. Contohnya kita tanya diam, kita ajak main diam, kita buat lucu diam, kita buat kegiatan pun dia tidak mau ikut. Jadi bagaimana cara Miss sebagai guru mengatasi anak yang susah berinteraksi kepada kita? Terima kasih. Baik, Miss Suci, izin Miss Suci, saya mencoba menjawab Miss Suci ya. Yang Miss Suci tanya itu anak yang maaf Miss Suci ya, anak yang ada kelebihannya atau anak yang normal seperti biasa ya Miss Suci ya. Anak yang ada kelebihannya, Miss. Kalau anak yang normal kan tidak mungkin berinteraksi. Berarti itu harus kita cek dulu, Miss. Kita harus komunikasi aktif dengan orang tua. Terus nanti suruh orang tua itu mengecek apakah ada apa di dalam diri anak tersebut. Karena kita tidak tahu ya, Miss ya. Karena itu kita sebagai pendidik hanya berusaha untuk melakukan agar anak itu bisa berubah yang lebih baik. Tapi untuk hasil yang lebih detail itu ada dokter spesialis anaknya seperti apa. Itu harus kita komunikasi jaga dengan orang tuanya. Saya tanya lagi ya, Miss. Kalau seandainya orang tua di rumah mengatakan, anak saya aktif kok, Miss, di rumah, gitu. Kadang main, kadang diajak blessing, ikut blessing, gitu, Miss. Gini aja, Miss Suci jawab gini aja. Ini menurut saya ya, Miss ya. Saya pernah menjumpai kasus seperti itu, Miss Suci. Dia tidak terima anak itu dikatakan, manalah ada kan orang tua, kita sebagai orang tua, saya belum menjadi orang tua, mudah-mudahan saya bisa jadi sebagai orang tua ya, Miss ya. Dikatakan anak yang tidak apa, pasti orang tua itu merasa anaknya paling bagus, paling hebat. Pasti orang tua itu tidak mengakui bahwa kekurangan anak itu apa. Jadi kita sebagai pendidik, Miss ya, kita beri aja kekuatan untuk agar atau sebuah video Miss kalau di dalam kelas kan ya biar bukti nyata gitu, real gitu kan, bahwa anaknya gini kalau di sekolah. Jadi mungkin orang tua itu bisa apa namanya bisa paham
dan bisa percaya bahwa anaknya memang di sekolah seperti itu gitu menurut saya. Ini anaknya Miss Suci ya? Ini anaknya Miss Suci. Iya, Miss. Tapi Anaknya Miss saat Suci. saat ini anaknya sudah mulai berinteraksi karena berjalannya dengan waktu, Miss. Kemarin Adrian Alfikri itu kan awalnya tidak berinteraksi. Jadi saat ini sudah berinteraksi. Jadi saya ingin bertanya kepada Miss Mega, apakah anaknya ada seperti itu gitu, Miss? Jadi yang Miss Suci lakukan apa untuk menangani Adrian Alfikri ini? Ya, Miss? Yang Miss Suci lakukan apa untuk menangani Adrian Alfikri? Yang saya tangani selama ini, Miss, mengajak dia bermain. Setelah itu mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Saat ini pun Fikri ini sudah mau ikut itu, Miss, morning activity. Seperti itu, Miss. Kalau Sudah. dengan refleksi pengorganisasian pembelajaran, apa kaitannya masalah Adrian Alfikri ini? Iya, Miss. Kaitannya. Apa kaitan topik refleksi pengorganisasian pembelajaran dengan Adrian Alfikri ini? Suaranya, Miss. Menurut saya, Miss, kaitannya itu untuk saat ini anak tersebut sudah mulai berkembang. Miss tahu pertanyaannya? Apa sih kaitannya refleksi pengorganisasian pembelajaran yang kita bahas pada siang hari ini dengan kasus Adrian Alfikri yang Miss hadapi di kelas? Miss Suci sudah melakukan refleksi pengorganisasian pembelajaran. Mic-nya dibuka dulu. Iya, sudah, Miss. Sudah. Jadi yang didapat apa dari refleksi pengorganisasian pembelajaran kelas Miss Suci? Yang saya dapat, Miss, untuk bulan ini, menurut saya ada anak juga yang belum tentang pengorganisasian tersebut. Saya sebagai guru belum ada yang belum tercapai juga, Miss, dalam pengorganisasian pembelajaran tersebut. Apa yang belum tercapai? Contohnya di kegiatan kadang tidak sesuai dengan modul yang saya buat. Jadi di kelas Miss Suci fokus pada kegiatan? Tidak juga, Miss. Jadi pada fokusnya ke mana? Pada capaian pembelajaran juga ada, Miss. Jadi untuk Adrian Alfikri itu bagaimana kasusnya? Untuk kasus Adrian Rencana Alfikri, tindak lanjutnya Miss apa? Dengan pengorganisasian pembelajaran Miss. Ketika menemukan ada tumbuh kembang anak yang tidak sesuai dengan usianya, jadi evaluasinya Miss untuk rencana tindak lanjutnya apa ya? untuk tindak lanjutnya, Miss, saya belajar lagi atau mengetahui perkembangan anak tersebut, Miss. Memahami setiap perkembangan anak tersebut. Dari mana datanya? Dari tujuan pembelajaran yang belum tercapai, Miss. Dari tujuan pembelajaran yang belum tercapai. Datanya dari?
Datanya dari pemetaan, Miss. Pemetaan apa? Oh, datanya Miss dari asesmen yang dibuat setiap minggu, Miss. Jadi kalau kita bicara refleksi pengorganisasian pembelajaran, saya berharap semua kelas melakukan refleksi seperti ini ya. Jadi kita menemukan masalah yang memang udah urgensi per kelasnya gitu, bukan hanya teoritis saja. Lalu kalau misalnya kelasnya itu, terima kasih Miss Suci. Kalau misalnya kelasnya itu paralel nih, kalau Miss Husna tadi kan tidak paralel sendiri ya. Kalaupun misalnya paralel, misalnya seperti di TKSKM, ada kelas K2 Faithful dan K2 Fortunate. Jadi tadi saya menjawab pertanyaan Miss Nida, menyamakan. Jadi tidak bisa juga, ya tidak masalah kalau misalnya tidak didiskusikan kepada kelas K2 Faithful. Karena kenapa? Ada yang tahu kenapa? Siapa yang bisa jawab? Mungkin Kenapa? karena Miss, izin Miss menjawab Ya, Miss. Mungkin karena setiap anak itu kan berbeda, Miss. Kebutuhan anak itu kan berbeda, tidak sama. Setiap kelas itu kan pasti anaknya berbeda, orangnya berbeda. Pasti kebutuhan setiap anak itu berbeda, Miss, menurut saya. betul sekali. Kalau kita hanya fokus pada tujuan pembelajarannya pasti se Indonesia sama, ya nggak? Yang di Nawada Maseka pasti sama dengan yang di SKM. Apa yang beda? Tadi kita fokus lagi kepada pengorganisasian pembelajaran. Kita fokus pada capaian hasil belajar anak. Kuncinya efektif, efisien, atau inklusif tidak ya. Jadi kalau kita ketemu dengan anak-anak yang kurang atau tumbuh kembangnya ada hambatan, seharusnya data yang diambil itu adalah dari asesmen diagnostik awal. Berarti pembelajaran setelah, bukan pembelajaran, stimulasi kegiatan setelah asesmen diagnostik awal itu didapat, pemetaan itu didapat, sampai ke bulan Oktober masih bertanya, kenapa anak ini? Berarti ada yang salah dengan cara penanganan kita terhadap asesmen diagnostik awal. Rencana tindak lanjut dari asesmen diagnostik awal itu tidak dijalankan. Jadi hanya asik dengan tadi apa? Kegiatannya. Ya udah kegiatannya yang keren-keren aja. Gitu. Semoga dipahami ya. Miss Debbie katanya mau tanya. Baik, terima kasih Miss atas kesempatan yang diberikan. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Dengar, Miss? Baik, dari paparan materi yang didapatkan, saya juga banyak belajar dari kedua materi yang disampaikan. Kemudian yang ingin saya tanyakan, Miss, untuk misalnya kita sudah membuat pengorganisasi pembelajaran gitu. Eh, Mohon tips dari Miss-Miss semuanya, apabila misalnya kita sudah eh, melakukan pengorganisasi pembelajaran, namun masih ada anak yang tidak tercapai nih tujuan pembelajarannya. Jadi hal apa yang harus kita lakukan selanjutnya gitu? Mungkin itu saja dulu, Miss. Terima kasih. Boleh Miss Mega sama Miss Susna, apakah ada yang mau menjawab? Diulang dulu, Miss. Diulang lagi pertanyaan. Baik, pertanyaan saya mengenai ini, Miss. Eh, kan kita sudah ada merumuskan tentang tujuan pengorganisasian pembelajaran. Nah, jadi misalnya dalam satu kegiatan nih, ada anak yang masih belum memahami tentang tercapainya tujuan pembelajaran. Misalnya masih ada asesmen pembelajarannya yang ketinggalan dengan teman-teman. Nah, jadi saya mohon tips dari teman-teman gitu, eh, apa saja hal yang harus kita lakukan, misalnya eh, setelah kita melakukan pengorganisasi pembelajaran ini, namun ada kegiatan pembelajaran yang masih belum tercapai. Gitu. Nah,
Ini Miss Mega sama Miss Susa lagi kesulitan mencari jawaban. Jawabannya ada sama slide-nya Miss Devi tanggal 23. Nah, silakan Miss Mega atau Miss Susa yang mau bacain. Tak mau. Nampak Miss kecil. Nampak? Kecil nonek Miss. Kecil nonet. Padahal ini sudah di ini. Nggak kelihatan, Miss. Kelihatan? Belum. Kecil-kecil aja Miss. Nah, nah, masih kecil nonet. Belum muncul. Udah. Ya, silakan. Monggo. Baik, Miss, saya aja, Miss. Pemahaman yang lebih mendalam tentang kekuatan dan kelemahan dalam proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Melalui refleksi ini, guru dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan merencanakan langkah-langkah yang konkret untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan demikian, refleksi ini menjadi alat penting dalam pengembangan profesional yang berkelanjutan dan memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Hasil akhirnya adalah proses pembelajaran yang lebih efektif, efisien, dan inklusif. Ada ketemu benang merahnya nggak? Ada yang jawaban untuk pertanyaan Miss Debbie itu ada di sini. Ada yang Miss Husna kayaknya tahu nih. Benang merahnya di mana? Katanya sudah dibuat kok pengorganisasian pembelajaran yang bagus, tapi ada anak itu tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran. Kira-kira apa yang terjadi? Di unmute dulu, Bu. Ya, gitu. Izin, izin Miss, Eh, em, mungkin ini guru itu tidak menjadikan hasil asesmen itu sebagai pembuatan kegiatan selanjutnya gitu, Miss. Terus eh eh, apa ya? Sehingga guru itu apa ya? Mana nih? Sekarang bulan apa, Miss Husna? Sekarang bulan apa? Bulan Oktober, Miss. Bulan Oktober. Udah berapa bulan dari selesai asesmen diagnostik awal? 3 bulan. 3 bulan ya, udah 3 bulan. Ya, Miss. Kebayang nggak sih 3 bulan Miss laju, laju, perahu laju, kejar kegiatan, abaikan anak-anak. Sekarang saat kita bahas refleksi pengorganisasian ini, anak tuh udah lambat, jauh betul. Ya enggak? Berarti ini yang penting nih. Refleksi pengorganisasian pembelajaran harus dilakukan setiap ada ada di Sulingjar jawabannya kemarin. Setiap hari jangan udah mau kemana, makanya itu lihat di situ di kesimpulan yang Miss Devi buat katanya. Jadi yang terpenting refleksi ini harus menjadi alat yang sangat penting untuk pengembangan profesional yang berkelanjutan. Continue dan pastikan ini wali kelas nih. Ya, kalau nggak dosa nih. Pastikan setiap siswa, setiap ya, bukan cuman si A, si B, si C yang sudah pandai bicara, yang sudah pandai ngomong, yang sudah pandai baca, yang sudah bisa nyanyi, dia aja yang dikembangkan. Dan memastikan setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Berarti semua siswa. Jadi kalau ada anak kita di dalam kelas itu 20, maka 20 itu mereka punya hak yang sama untuk dikembangkan. Hasil akhirnya apa? Proses pembelajarannya harus efektif, efisien, dan inklusif. Kegiatan nggak mesti wow gitu ya. Ku cinta bumi. Kalau anak nggak ngerti tentang apotek hidup, tak payah dibuat apotek hidup.
Ya, sederhana dulu. Dan kan tema itu pemilihannya harus lebih sederhana, efisien. Sudah direncanakan, apakah udah sesuai nggak waktunya? Ngerti nggak anaknya? Paham nggak gitu? Berapa banyak potensi anak yang bisa dikembangkan? Lalu inklusif nggak? Inklusif itu apa? Mengcover segala kebutuhan peserta didik agar supaya pembelajaran yang diciptakan, kata Miss Husna dan Miss Mega, berpusat pada anak. Karena selama ini, walaupun dikatakan kurikulum merdeka, kita hanya fokus kepada kegiatan berpusat pada guru. Coba diingat, ini boleh di screenshot jadi wallpaper yang punya Miss Devi. Jadi wallpaper. Untuk mengingatkan kita nih, wallpaper di laptop. Ya, supaya nanti pas bikin asesmen, ya ini juga salah satunya, bikin asesmen nggak boleh lambat-lambat. Tak boleh nanti tunggu gitu. Akhirnya saat kita membuat asesmen, datanya itu data delulu. Kalau data delulu, kertasnya mana ya? Aku udah simpan di sini. Ternyata hilang. Akhirnya mengandalkan ingatan-ingatan yang subjektif, tidak profesional dan tidak objektif. Nah, gimana Miss Debbie? Baik, Miss, terima kasih, Miss. Berarti eh, refleksi ini sebaiknya memang harus kita lakukan setiap hari, Miss. Kemudian mungkin yang saya tarik kesimpulan, Miss, mengidentifikasi area mana yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari anak. Terima kasih, Miss. Miss Inggi mau kasih pertanyaan. Dia lari dulu cari pertanyaan. Izin Miss Inggi di toilet Miss. Ini yang namanya sedang ini viral. Silakan Miss Devi. Miss Devi lagi di mana nih? Ini Miss Devi pergi ke toilet juga, Miss. Oh, janjian ya Allah, ternyata ada reuni di toilet ya. Miss, saya lah, Miss. Boleh ya, Miss? Ya. Mungkin ini lebih, ini, Miss. Berarti, Miss, apakah evaluasi dan refleksi itu sama gitu, Miss? Kemudian, apakah ada perbedaan kalau misalnya kita melakukan evaluasi atau refleksi itu? Atau cuma beda bahasanya atau gimana, Miss? Itu AC-nya lagi dicuci ya? Iya ya. Lagi ada AC cuci ya? Ada Iya, bunyi. Miss, saya. Oh. Ya udah. Dalam konteks apa Miss Debbie menanyakan evaluasi dan refleksi? Misalnya, Miss, dalam kegiatan pembelajaran kita gitu kan, biasa yang saya tahu itu nanti kita mengevaluasi pembelajaran kita hari ini, apa yang kurang gitu. Kemudian refleksi ini apakah bahasa lainnya atau apa gitu. Miss Nida mau kasih pendapatnya. Baik, sebelumnya saya juga pernah meragu-ragu ya tentang antara refleksi dan evaluasi. Yang saya ketahui bahwa refleksi itu kita seperti merenung atau menganalisis secara keseluruhan tentang apa yang kita lakukan selama ini gitu. Lalu dari apa yang kita renungkan, kita analisis, ketemu nih beberapa poin yang memang kurang atau lebih gitu. Jadi ada dari hasil refleksi yang ketika kita merenung, kita menganalisis secara keseluruhan, pasti kita ada ketemu nih poin-poin yang sudah kita tentukan, baik itu dari segi kelemahan ataupun kelebihan. Lalu dari segi kelemahannya kita membutuhkan perbaikan nih, kita melakukan tindak lanjut gitu. Jadi dari tindak lanjut itu adalah aksi yang sudah kita lakukan berdasarkan poin dari kekurangan yang kita peroleh dari hasil refleksi gitu. Jadi dari
poin tersebut kita melakukan aksi nih. Dari aksi tersebutlah kita melakukan evaluasi. Nah, evaluasi itu adalah hasil penilaian kita terhadap aksi yang sudah kita lakukan. Apa yang perlu ditingkatkan lagi atau apa yang perlu kita tambahkan lagi untuk meningkatkan kualitas dari perbaikan yang kita lakukan. Menurut saya seperti itu, Miss. Apakah kurang tepat atau gimana? Mungkin bisa ditambahkan. Iya. Kalau Miss Nida bicara tentang ruang lingkup. Jadi kalau kita bicara mengenai evaluasi, maka evaluasi ruang lingkupnya kepada kegiatan atau implementasi sesudah kita jalankan pada hari itu. Sedangkan refleksi itu adalah rencana tindak lanjutnya lah bahasanya yang paling gampang. Jadi lebih 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 apa ya? Lebih luas dan dalam berbagai aspek gitu. Kalau evaluasi itu misalnya contoh Miss Mega nih. Miss Mega tadi sampaikan gitu ya. Mau membuat jus tomat ya. Itu kan tomat. Evaluasinya dicek loh misalnya. Anak ngerti nggak apa capaian pembelajarannya gimana. Terus, nah itulah pokoknya urusan tentang jus tomat tadi tuh kegiatannya tuh. Nah, untuk refleksi maka pasti kan digunakan untuk besok ya. Jadi besok kegiatannya apa ya yang benar? Oh, ternyata yang cincau itu tak cocok. Gitu langsung kupikir ya. Ada korelasinya tak cocok besok kalau kegiatannya ini ya. Jadi mengkorelasikan untuk kegiatan selanjutnya. Jadi itu dia. Miss Okta tolong bantu ini apa eh absensinya di-share ulang ya. Selamat datang Bu Siti Nurmiati. Miss Okta menghilang, hei. Aku kisah. Ada tak? Tadi suara ya Miss Okta ya. Oke, saya buat pick co-host dulu nih. Monggo. Sorry Miss, tadi paket saya habis Miss, jadi saya pakai. Miss Okta mana ya? Ini Miss, saya Miss. Iya. Sorry Miss, paket saya habis Miss tadi Miss. Jadi saya pinjam HP-nya Miss Suci Miss. Mana Miss Inggi? Udah balik dah. Miss Inggi sama Miss Depi. Bagi Miss Silahkan Miss Inggi mau tanya katanya Miss Mega, Miss Susna. Kita membuat penguatan. Silakan Miss Inggi. Tanya sama Debbie tadi. Miss, tapi tadi sudah sama dengan Miss Debbie. Apa perbedaan Miss Mega lagi refleksi? nungguin Miss Inggi nanya. Silahkan Miss Inggi. Pendengar nggak suaranya? Ya, Miss. Izin, tadi saya ke toilet. Sebenarnya tidak ada pertanyaan, Miss. Saya lebih ke ini, Miss. Harus melakukan refleksi pengorganisasian pembelajaran ini, khususnya pada asesmen ini, Miss. Di mana di kelas yang saya pegang, anak saya itu kan beraneka macam, anak-anak murid saya. Jadi Apa memang yang harus beraneka saya macam itu apa lakukan. aja? Ya, Miss? Beraneka macam teh apa ya? Soalnya seperti makanan itu beraneka macam. Maksudnya anak saya itu ada yang istimewa, ada yang normal begitu, Miss. Jadi harus dalam memilih capaian pembelajaran itu harus sesuai dengan karakteristik anak saya. Begitu maksudnya, Miss. Beraneka macam. Miss Depi, silakan. Miss Depi. Saya tadi mau bertanya, Miss, tapi sudah ditanya sama Miss Debbie, Miss, apa perbedaan refleksi dan evaluasi? Kalau gitu saya yang tanya sama Miss Depi ya. Boleh, Miss.
Ya, kan Miss Depi buat ini kan, buat kesimpulan ini kan, Miss. Ada apa? Ada Kenapa, Miss? kelihatan? Ada kelihatan Miss Depi? Ada, Share Miss. ya, ada. Miss Depi yang buat kesimpulan ini kan? Iya. Miss Depi, apa bedanya efektif, efisien, dan inklusif? Kalau efektif ini mungkin sama anak-anak itu berjalan dengan enjoy aja gitu, Miss. Semua bermain dengan kegiatan yang sudah kita sediakan. Kalau efisien menurut saya ini lebih ke waktunya itu eh, seperti waktunya itu tepat gitu, Miss. Tidak lebih, tidak kurang gitu. Tidak menguras tenaga terlalu banyak. Jadi bermain sama-sama dengan waktu yang tepat. Kalau inklusif ini hmm, saya belum mengerti, Miss, karena itu saya apa ya? eh, Mendapatkan ilham? Bukan, Miss. Saya dari materi-materi itu saya ada yang ambil kata-kata yang menurut saya bagus itu, Miss. Jadi saya masukkan aja gitu, Miss. Bagus gitu ya. Alhamdulillah diberikan kesempatan ya lihat yang bagus. Mungkin Miss Inggi bisa karena yang dari tanggal 23 kan Miss Inggi narasumbernya juga. Apa beda dari efektif, efisien, dan inklusif? Di unmute dulu Miss Inggi. Ya, Miss. Saya jawab yang inklusif. Coba yang inklusif dulu ya, Miss. Jadi yang inklusif ini, Miss, kita terapkan untuk eh, anak-anak eh, yang memang beragam, Miss, di dalam kelas itu. Khususnya di kelas saya kan, ada anak yang seperti tadi saya katakan, ada yang normal, ada anak yang istimewa. Jadi pembelajaran itu eh, harus inklusi gitu, Miss. Bisa kita gabungkan, namun tetap memperhatikan anak-anak itu, Miss, gitu. Kalau yang efisien itu eh, seperti untuk mencapai hasil yang kita inginkan, jadi harus efisien gitu, Miss. Kalau efektif mungkin lebih ke waktu ya, Miss ya. Mungkin gitu ya, Miss. Coba saya tanya Miss Nida, Miss Nida, mana Miss Nida? Oke, baik, kalau menurut saya ya, kalau efektif itu adalah yang kita lakukan itu mencapai tujuan yang kita inginkan gitu. Kalau efisien sesuai dengan waktu gitu, tidak membuang-buang waktu gitu. Memang misal buat apa membuang waktu lama-lama tapi tidak tercapai. Buat apa kegiatan berjam-jam tapi tidak ada yang dicapai gitu. Tapi kalau terus kalau inklusi, bagaimana pembelajaran di sekolah itu memang diberikan kepada semua anak tanpa membeda-bedakan baik itu dari segi kemampuan atau mereka itu termasuk anak yang berkebutuhan atau tidak. Itu, Mas. Baik. Dan Ya, sebentar ya, saya tanya dulu ini hostnya mana ya? Tadi saya cari hostnya Miss Okta lagi sholat duhur ya? hostnya ngeblur, Miss. Iya, bukan ngeblur, orangnya nggak ada. Host-host gak boleh hilang. Oh, pindah jadi namanya, jadi ganti nama Suci Widana. Namanya jadi bukan host tapi ghost. Ghost bener. Miss Okta mana?
Nggak ada tuh Miss Okta. Nggak ada. Aduh. Baik, jadi saya aja yang handle deh. Miss Mega sama Miss Husna, boleh nggak kita membuat beberapa beberapa hal terkait ini apa poin-poin penting dari pertemuan kita pada siang hari ini? Kesepakatan apa sih setelah kita belajar dua topik topik yang sama tapi dua sesi ini? Bisa nggak kita sepakati bersama apa gitu kesepakatannya? Ini boleh diulang, Miss. Ini saya baca WA ada info apa namanya itu tentang Coba buatlah kesepakatan bersama nih kita sama-sama di komunitas belajar ini, ya kan? Terkait refleksi pengorganisasian pembelajaran ini. Ke depan kita mesti gimana sih? Apa yang harus kita lakukan di dalam menyikapi atau menindaklanjuti pertemuan kita selama dua sesi ini nih. Sayang kalau kita cuma bahas-bahas tapi tidak kita implementasikan di lapangan. Monggo. baik, Miss. Izin, Miss ya. Saya coba. Di sini kami tentang refleksi pengorganisasian pembelajaran, Miss. Jadi untuk kedepannya kita semua sebagai pendidik, Miss ya, dapat untuk melakukan refleksi ini, Miss, setiap hari. Terus untuk pengorganisasian pembelajaran ini sendiri, kita harus bisa melihat bagaimana yang selanjutnya, yang kemarin itu seperti apa. Jadi itu bisa jadikan sebagai refleksi kita untuk yang kita lakukan untuk kedepannya, Miss. Itu dari saya. Baik. Miss Husna, where are you? Miss Husna baru mau masuk, Miss. Dia terlempar tadi. Oh, saya tak lempar. Terlempar. Ke sini aja, Miss. Ah ya, bersama tak apa deh. Miss, maaf, Miss. Menurut saya, Miss, kita tuh wajib melakukan refleksi pengorganisasian pembelajaran, Miss, agar tujuan pembelajaran yang ingin kita capai itu kepada anak-anak itu, Miss, tercapai. Seperti itu, Miss. Terima kasih. Baik. Ini Miss Oktanya nggak ada, jadi harus saya closing statement ya. Atau mungkin Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau bahasa bahasa Jawanya siapa yang mau bertanya lagi apa ya? Coba retekon meneh, Miss. Terlalu cepat Miss Depi. Apa? Sapa sing arep? Sapa sing arep? Tekon meneh. Oh, sapa sing komene? Itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Melayu apa? Siapa? Ada lagi tak yang tanya? Gitu, Oh Miss. gitu. Oke. Kalau bahasa Hokkien apa, Miss Siti? 还有谁要问吗？没有。 Iya, Wah. Nah ini, oh Miss Okta ini ternyata ganti ganti tempat mukanya Miss Okta, tapi namanya Suci Widana. Oh Sorry, my Miss, God. paket saya habis. Oh no, mau paket? Eh, kenapa tadi tidak bersuara Miss Okta, Piana? Enggak, Ya, silakan Miss, Miss paket. Okta. Ya nggak apa-apa, nanti beli paket lagi ya. Ya, Miss. Ya, silakan di closing aja Miss Okta. Closingnya, closing statementnya dari siapa, Miss? Miss Okta maunya dari siapa? Dari narasumber boleh, Miss.
Ya, silakan. Boleh Miss Mega atau Miss Susna dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillah kegiatan webinar kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Eh, saya mengingatkan kembali perlunya kita melakukan refleksi pengorganisasian pembelajaran ini dilakukan setiap hari agar bisa kebutuhan setiap anak itu bisa didapatkan. Pembelajarannya itu yang bisa bermakna bagi anak. Terima kasih. Baik, kalau dari saya, marilah kita sama-sama belajar dan terus selalu merefleksikan pengorganisasian pembelajaran yang ada di kelas kita masing-masing. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada kedua narasumber sudah closing statement. Tidak sadar pula kita sudah di penghujung acara. Langsung saja kita foto bersama ya. Boleh bunda-bunda membuka kameranya. Terima kasih. Miss, Miss Rini boleh bantu foto Miss, soalnya saya pakai HP Miss Cici. Kita gaya pertama kita gaya formal ya, dengan senyuman. Kita hitung 1, 2, 3. Kita gaya kedua ya, kita gaya semangat. 1, 2, 3. Oke, demikianlah acara formal kita pada Sampai jumpa hari Minggu ya. Ada kegiatan lagi. Kita bicara, kalau kita sudah bicara terkait pengorganisasian pembelajaran, kita akan bicara mengenai peta konsep. Oke. Alah, kamu siang. Ya, hari Rabu depan kita akan bertemu untuk membahas topik peta konsep. Ya, kita kan bingung ya kemana ada yang nanya katanya peta konsep macam mana nih. Sebentar ya, saya lihat dulu jadwalnya. Nih dia jadwalnya. Ya, refleksi peta konsep. Dan terus refleksi. Refleksi bukan ini ya, bukan refleksi kaki, tapi refleksi peta konsep. Miss Okta, udah Miss Okta. Miss, ini. Iya, silakan. Miss, mau tanya Miss, itu kami lagi Miss. Bukan, ganti orang. Ganti orang. Ya. Ya. Tahu sekarang aja Miss, jangan bawa flyer mengedebarkan. Saya ada ide. Nah, cukup lah. Nanti kita untuk teman-teman yang hari ini sore ini ada coaching klinik untuk Jambore GTK Hebat, selamat berjuang ya. Nanti silakan boleh konsultasi kepada kita ya terkait PPT yang mau Miss akan presentasikan. Ya semangat, semoga sampai Jakarta gitu ya. Semoga Miss Nida sampai Jakarta. Semoga Miss Mega dan Miss Demi sampai Jakarta. Semoga Miss Okta sampai Jakarta. Ya, semoga Miss Siti dan Miss Inggi juga sampai Jakarta. Gitu ya. Amin. Ini Miss Okta hilang terus. Ini saya harus cari di kamera mana ya. Oh, Miss Okta. Cari. Halo Ibu Maimunatun SPD. Ibu, apa kabar? Kabar baik Bu. Alhamdulillah. Dari mana Bu? Ini dari Meranti Bu. Oh, alhamdulillah. Kecamatan mana Bu? Dari SD 12 Mengkikip. Mengkikip, Masya Allah. Tasik Putri Puyuh ya? Iya. Iya. Salam sehat terus Bu. Ya. Sampaikan untuk anak-anak kita mungkin nantinya sehingga mereka bisa untuk belajar. Miss Okta, cukup ya. Kita mau lanjut persiapan untuk coaching klinik. Silakan semua Miss berkumpul di kelas Fortunate ya.
Dan yang ini masuk ke dalam berdasarkan Miss Okta ditutup dulu atau Miss Okta. Masya Allah. mungkin masih asing. Ini kalahkah di Pak Pareman sok. Kombel kita pada siang hari ini sampai di sini saja. Sampai jumpa di Sabtu depan. Saya selaku host mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati. Saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.